tempat-tempat yang dahulunya menjadi tempat tirakat atau tempat kholwat para wali. Saliring samirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kesejahteraan, dan keberkahan semoga senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Khodam itu entah dari golongan malaikat atau dari golongan jin yang baik, ada yang menyukai dan mendampingi dengan sendirinya karena tertarik dengan sifat dan karakter atau watak seseorang. Watak positif alamiah sejak lahir seseorang itu membawa daya yang juga dapat menarik daya atau energi yang sinkron atau selaras. Bagi yang memahami dan peka dengan daya atau energi tersebut, maka akan merasakan dan mengetahui adanya keselarasan energi dan adanya khodam tersebut. Dan di sini kami akan menyampaikan tentang khodam yang paling tertarik dengan seseorang yang berwatak pendiam dan juga ciri-cirinya bagaimana ketika orang berwatak pendiam didampingi khodam yang selaras dengannya. Lalu khodam apa yang selaras dengan orang yang berwatak pendiam dan sangat suka mendampingi orang yang pendiam tersebut? Khodam yang selaras dan sangat suka mendampingi orang yang berwatak pendiam adalah khodam yang bernama Al-Asadu Na'mun atau Asad Na'mun. Itu dalam bahasa Arabnya, dan arti dalam bahasa Indonesianya adalah khodam singa tidur. Menurut primbon Jawa namanya khodam singo turu. Mengapa khodam singo tidur atau singo turu ini suka dengan dan sinkron dengan watak pendiam? Diam adalah emas. Yang terbaik ketika orang tidak bisa bicara baik adalah diam. Dan bagi khodam singa tidur atau singo turu, mendampingi orang berwatak pendiam adalah ibarat memiliki kekayaan emas yang sangat berharga. Tentunya, orang pendiam yang berperilaku baik sesuai agama dan keyakinan yang mempunyai kedekatan hati yang kuat kepada Tuhannya dan berjiwa selaras dengan alam dan tidak berbuat kerusakan atau dolim atau aniaya pada diri sendiri dan kepada sesama makhluk Tuhan. Lantas bagaimanakah ciri-cirinya orang berwatak pendiam yang selaras dan didampingi khodam singa tidur atau singo turu? Ciri-ciri yang paling dominan tersebut ada 3, dan diantaranya adalah yang pertama, mempunyai sifat diam, tetapi bukan perilaku melamun yang tanpa arah. Diamnya itu dibarengi dengan pemikiran yang tajam dan mendalam dan bertafakur. Di balik diamnya itu mengingat Tuhan dan berpikir tentang kebesaran Tuhan, atau diamnya minimal memikirkan hal positif seperti berpikir mencari solusi yang baik bagi kehidupan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya, dan diam yang berprasangkanya mengarah kepada hal positif terhadap Tuhan dan sesamanya. Dan yang kedua, ciri-ciri orang berwatak pendiam yang didampingi khodam singo turu atau singa tidur adalah suka menyendiri dan menyukai tempat-tempat yang dianggap keramat, yaitu seperti suka berziarah ke makam para wali atau para leluhur, atau tempat-tempat yang dahulunya menjadi tempat tirakat atau tempat kholwat para wali. Dan dirinya lebih suka bersahabat dengan alam semesta dan suka kholwat atau suka menyendiri
dalam rangka fokus mendekatkan diri kepada Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kesendiriannya bukan untuk lari dari tanggung jawab hidup, tetapi menyendiri agar tidak ada gangguan atau mendapatkan suasana tenang, agar memudahkan dirinya tenang dan bisa terkoneksi maksimal hatinya kepada Tuhan. Harinya bisa lebih dekat dengan Tuhan, juga bisa lebih fokus pikirannya dalam mencari solusi kehidupan. Dan yang ketiga, watak pendiam yang didampingi khodam singa tidur atau singo turu. Ciri-cirinya adalah suka zikir, wirid, puasa, dan tirakat. Zikir atau wirid tersebut dilakukan agar senantiasa hatinya tersambung dengan Tuhannya, sehingga semakin selaras dengan apa yang diajarkan Tuhannya dan membuahkan pribadi yang semakin berperilaku baik, semakin berperilaku yang membawa manfaat bagi keluarganya, bagi sahabat-sahabatnya, dan bagi masyarakat luas. Dan puasa juga tirakat yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengekang hawa nafsunya agar tidak diperbudak nafsu yang mendorong kepada hal-hal atau perilaku yang tidak selaras dengan ajaran-ajaran Tuhan, agar semakin jernih hati dan pikirannya dan semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, bukan puasa yang bertujuan hanya untuk menuruti keinginan hawa nafsunya saja. Dan timbulnya kesukaan tersebut, timbulnya rasa suka dalam hati orang yang pendiam tersebut disebabkan oleh pengaruh khodam yang mendampinginya, yaitu khodam singa tidur atau singo turu. Demikianlah tadi khodam yang sangat selaras dan mendampingi orang berwatak pendiam dan beberapa ciri-ciri yang paling dominan sering dialami. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.